Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Gedenova Arta, NPM 1932121263. Jadi di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan materi yang berjudul Identifikasi Risiko. Jadi anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Ikomang Sudiarta, NPM 155. Yang kedua Putu Diki Putra Nugraha, NPM 244. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Iputu Gedenova Arta, NPM 263. Yang terakhir Ida Bagus Dharma Sutawidanta, NPM 424. Jadi di sini saya akan langsung ke materi pertama, yaitu pengertian pengidentifikasian risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap risiko tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Putu Diki Putra Nugraha, NPM 244. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langkah-langkah identifikasi risiko. Yang pertama, breadth-thinning. Breadth-thinning mirip dengan breadth-thinning, hanya saja breadth-thinning terbilang lebih baik karena produktif. Salah satu melakukan brainware adalah memberikan setumpuk indeks card dan waktu 5 menit masing-masing anggota menuliskan ide pada tiap-tiap kartu. Yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap rekan kerja dan pemandu kepentingan dengan mengumpulkan banyak informasi dan gagasan dengan konteks yang terukur dan tidak menekan seseorang. Yang harus dilakukan adalah menyiapkan pertanyaan kunci. Yang ketiga, temukan Mr. or Mr. Dom. Apakah Anda mengenal seseorang yang selalu memiliki gagasan baru dalam melihat masalah? Ceritakanlah proyek Anda dan ketika dia berkata, "Saya tidak akan melakukan jika menjadi Anda." Ketika pernyataan tersebut terlontar, tanyakan 20 hal yang dapat dilakukan jika terjadi kesalahan. Coba horizon scanning. Horizon scanning mengatur pada teknik mencoba melihat masa depan untuk mengetahui risiko dan peluang yang mungkin terjadi. Kita dapat melakukan pendekatan sistematis dalam horizon scanning. Melihat masa lalu untuk melihat masa depan. Jika organisasi yang kita jalani sudah menyelesaikan proyek dan menyimpan dokumentasi dari proyek tersebut, kita bisa menjadikan dasar dalam mengidentifikasi risiko proyek baru yang dikerjakan. Lakukan analisa root, tidak menunggu masalah dan mencari penyebabnya. Seringkali daftar risiko dipenuhi oleh risiko-risiko yang akan terjadi dan tidak terjadi. Hal ini adalah hasil dari berbagai keadaan yang terjadi. Keadaan ini adalah risiko yang dapat direncanakan dan dimitigasi. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeprediksi risiko. Metode Iskiwa atau metode Fishbone. Melakukan metode ini dapat menghasilkan beberapa penyebab untuk hasil yang diinginkan. Metode 5 whys. Metode ini sangat tidak untuk mencari masalah sampai akarnya. Memungkinkan kita melakukan langkah yang sedikit untuk mendapat akar permasalahan. Mungkin juga kita perlu melakukan banyak langkah untuk mencarinya. Metode 5W 2H. What, why, when, where, who, how often, how much, how many. 7
pertanyaan untuk menyelidiki potensi yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Sudiarto, NPM 155. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Membuat risk breakdown struktur project manager yang baik akan melakukan work breakdown atau WBS terhadap proyek yang akan dilakukan. Hal ini membentuk dasar dari cara mengidentifikasi risiko dan membuat kita lebih teliti. Alternatifnya adalah membuat struktur rincian risiko dari awal. Hold a premortem to overcome overcondition. Ini dikembangkan oleh Gary Klein dalam bukunya The Power of Intuition. Seperti halnya brainstorming, ini dirancang untuk memanfaatkan intuisi yang kita bentuk dari pengalaman koleksi kita, di mana pengalaman tersebut dapat mengantisipasi kegagalan. Cara melakukan pengidentifikasian risiko. Risk Analysis Questionnaire. Analisis ini merupakan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Metode laporan keuangan. Dengan menganalisis neraca dan laporan laba dan catatan lain yang menyokongnya, manajer risiko bisa mengidentifikasikan semua risiko yang berkenaan dengan harta, hutang, dan personalia perusahaan. Metode inspeksi langsung pada objek. Dengan mengamati langsung jalannya operasi, bekerjanya mesin, peralatan, dan lingkungan kerja, kebiasaan kerja pegawai, dan seterusnya. Manajer risiko dapat mempelajari lebih banyak dan meyakinkan tentang hal yang mungkin tidak disadari oleh pekerja ataupun yang mungkin tidak pernah ditemukan dalam laporan tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Interaksi ini meliputi yang pertama, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dari kegiatan suatu bagian, mengidentifikasikan kerugian potensial yang ditimbulkan oleh kegiatan itu. Maka, manajer risiko sering mengunjungi manajernya serta dapat mengadakan tanya jawab langsung dengan pegawai. Yang kedua itu adalah laporan lisan ataupun tertulis dari bagian-bagian perusahaan itu, baik atas inisiatif mereka maupun sebagai laporan rutin yang memberi informasi yang up to date mengenai perkembangan yang relevan. Yang selanjutnya ada metode catatan statistik kerugian. Pendekatan yang kelima ini dapat memberikan petunjuk tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian mana diantaranya yang sering terjadi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Om Santi.